Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, wali murid kelas 3C yang saya hormati dan anak-anak yang saya sayangi. Untuk pertemuan ini saya ingin membuat video pembelajaran di mana pembelajaran hari ini mengenai pelajaran kebudayaan daerah ya, atau Kebda. Nah, untuk kebudayaan daerah kali ini saya akan mempelajari dan mengajarkan materi tentang cerita mengapa kita belajar kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah ini kebudayaan daerah yang mana? Ya, untuk anak-anak mohon memperhatikan materi kita, video kita sampai selesai ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita belajar jaraknya jauh, tetap Pak Ibi akan menyempatkan waktu untuk memberikan materi ataupun tugas-tugasnya. Kebudayaan daerah ini khususnya yang kita pelajari di daerah kita, yaitu di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, ya anak-anak. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari Kebda ini? Ya, tentunya ya kita tinggal di daerah Kepulauan Riau. Bukan hanya tinggal, mungkin orang tua yang bekerja di Kepulauan Riau, maka dari itu wajib untuk kita pelajari ya kebudayaan daerah ini khususnya di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu adalah nama provinsi anak-anak ya, provinsi yang ada di daerah Indonesia yang kita sekarang tinggal. Nanti kita akan menjabarkan Kepulauan Riau itu apa saja yang di dalam provinsi itu, kota-kota apa saja atau kabupaten apa saja yang ada di Kepulauan Riau. Nah, mata pelajarannya mengajarkan tentang kekayaan budaya yang ada di lokal. Nah, kenapa lokal? Karena kita tinggal di satu daerah ini. Jadi salah satu tujuannya kalau menurut pendapat Pak Ebi, misalkan orang tuanya merantau dari daerah asal, misalkan daerahnya itu di Sumatera Barat atau di Jawa. Nah, sekarang tinggalnya di Kepulauan Riau. Nah, satu ketika nanti kita pulang kampung. Nah, ditanya sama saudaranya di kampung sana, kita mempelajari budaya lokal tidak? Pasti jawabannya iya. Nah, ditanyakan nanti apa saja yang kita pelajari. Nah, inilah awal dari pelajaran kebudayaan daerah. Saya selaku guru kelas 3C ya, untuk mengajarkan anak-anak untuk supaya memahami dari kebudayaan daerah ini. Tujuannya adalah supaya kita tahu budaya-budaya lokal. Jadi kebudayaan daerah itu adalah mata pelajaran yang mengajarkan tentang kekayaan budaya yang ada di Kepulauan Riau. Nah, apa saja yang kita pelajari nanti? Berjalannya waktu, berjalannya hari, berjalannya bulan. Tentunya Pak Ebi di kelas nanti, ya insya Allah nanti masuk, kita akan belajar tradisi Melayu. Apa saja tradisi-tradisi yang ada di Kepulauan Riau. Yang kedua, kita belajar bahasa Melayu. Baru-baru ini dikerahkan pelatihan di beberapa guru untuk Kebda khususnya kita di kelas kita usahakan pakai bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Melayu. Kebetulan Pak Ebi memang aslinya Batam, aslinya orang Melayu, orang tua dua-duanya Melayu, cuman keturunan saja yang kakek dari Sulawesi ya. Tapi darah Pak Ebi darah Melayu karena orang tua duanya Melayu. Yang ketiga, kita belajar adat istiadat. Ya, jauh nanti pelajaran kita nanti di kelas tinggi kita juga akan belajar adat istiadat. Kemudian nilai-nilai lokal apa yang dapat kita tampilkan, yang dapat kita pelajari di kebudayaan daerah tersebut. Ya. Kemudian pentingnya mempelajari kebudayaan daerah, yang pertama adalah memperkuat identitas. Jadi kita akan memperkuat identitas. Kita tinggalnya di Kepulauan Riau, maka kita harus memperkuat identitas kita terhadap budaya-budaya lokal. Yang kedua, kita walaupun bukan dari suku di Kepulauan Riau ini, kita ikut ya mempelajari warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Mungkin anak-anak bertanya, apa itu toleransi anak-anak? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Ada suku dari orang tua kita atau suku kita yang berasal dari Jawa mungkin, atau dari Padang mungkin, atau dari Medan atau Batak mungkin. Nah, inilah bentuk dari meningkatkan toleransi karena kita tinggal di lokal yang Kepulauan Riau adalah mayoritas adalah Melayu.
Kita harus belajar itu dari hal kecil. Kemudian adalah secara garis besar, ya. Secara garis besar itu contohnya adalah kita menunjukkan cinta tanah air, ya. Jadi untuk ke depan mungkin lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang akan Pak Ebi sampaikan di kelas. Singkat cerita nanti ini materi walaupun sedikit mungkin bisa bermanfaat untuk kita. Terakhir, atas pengetahuan kita, kota-kota yang ada di Kepulauan Riau ada beberapa, di antaranya adalah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, Kota Batam yang sekarang kita duduk ini, ya, kita tinggal ini di Kota Batam, kota yang besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah kota Bupati Bintan, ya, Kabupaten Bintan. Kemudian Kabupaten Karimun. Berikutnya Natuna, Lingga, dan Anambas. Inilah kota-kota yang ada di Kepulauan Riau. Jadi kalau nanti ditanya sama saudara atau teman-teman yang ada di luar daerah Kepulauan Riau, kita bisa menjawab, kita bisa menjabarkan kota-kota tersebut, bentuk rasa cinta kita terhadap Kepulauan Riau. Anak-anak, ke depan mungkin pelan-pelan kita belajar kebudayaan daerah. Terkhusus di Kota Batam masih banyak yang kita ingin tahu. Salah satunya adalah tempat-tempat budaya-budaya yang ada di Kota Batam. Kemudian yang terakhir, materi ini, ya, walaupun singkat, pesan Pak Ebi adalah walaupun kita berbeda suku satu sama lain, kita harus mencintai budaya-budaya yang ada tempat tinggal kita. Walaupun kita berbeda satu sama lain, kita harus saling menghargai. Nantinya kita akan menyatu sehingga kita bisa meningkatkan toleransi ini berjalannya waktu. Anak-anak, nanti setelah ini Pak Ebi akan kirim tugas-tugas, di mana tugas ini adalah tugas Kepda. Karena hari ini adalah Kepda, maka dari itu nanti tugasnya yang akan Pak Ebi kirim ke grup, ya, grup WhatsApp kelas 3C. Mohon dikerjakan, kalau sekiranya nanti ada pertanyaan boleh japri atau di grup, ya. Boleh saja nanti tugasnya berupa tulisan atau hafalan, ya. Untuk itu video singkat ini mohon diperhatikan, ditonton sampai selesai. Jaga kesehatan anak-anak, tetap di rumah, jaga orang tua, sayangi orang tua. Kemudian jangan lupa belajar, walaupun kita jauh, tugas kita tetap ada, ya. Salam hormat Pak Ebi, titip salam sama orang tua. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak apapun tugas yang saya berikan. Nanti kita masuk pelajaran kita di sekolah, insya Allah saya akan koreksi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.